Oke, jadi tambahan ya untuk geomorfologi struktural tidak ada namanya Cuesta dan Hochberg ya, sama-sama tebing. Yang membedakan adalah eh, derajat dari tebing tersebut ya. Untuk Cuesta dia di bawah 30 derajat dan Hochberg di atas 30 derajat. Nah, ini terbentuk karena adanya lapisan batuan ya yang miring dan kemudian mengalami erosi seperti itu. Dan ada juga ada dom dan basit ya. Oke. Untuk vulkanisme ya, jadi vulkanisme itu merupakan kondisi naiknya batuan leleh ya. Batuan leleh di sini merupakan magma ke atas kerak bumi. Nah, jadi ada dua proses, intrusi dan ekstrusi. Jadi intrusi merupakan pergerakan magma di bawah batuan ya. Dan ekstrusi pergerakan magma di atas permukaan bumi. Ya, jadi udah keluar dia itu jadi ekstrusi, tapi kalau belum keluar dia intrusi. Intrusi. Nah, jadi intrusi itu ada dua, diskordan dan konkordan. Ketika dia memotong batuan atau bersifat tegak lurus dari lapisan batuan, dia diskordan. Dan konkordan ketika dia sejajar batuan. Nah, ini diambil dari um, suatu bahasa, ya, diskordan, artinya disagree, ya, dia tidak setuju dengan lapisan batuannya, dan konkordan dia agree dari lapisan batuannya. Lalu, apa saja yang dikeluarkan dari si gunung berapi? Ya, ada yang namanya lava. Jadi magma ketika keluar dia berubah menjadi lava seperti itu. Nah, jadi lava ada empat tipe AA ya, lava yang seperti aspal bentukannya, terus pahwewe dia bentukannya seperti wax atau seperti bekas lilin. Lalu pilo lava merupakan lava yang terbentuk di bawah laut ya, jadi bentuknya seperti bantal. Lalu blok lava adalah lava yang membawa blok-blok ya, atau runtuhan seperti itu. Ya. Lalu yang dikeluarkan itu selain lava ada material piroklastik atau namanya tefra dengan es itu di atau abu itu di bawah 2 milimeter ukurannya, lapili 2 hingga 4 milimeter, lalu bom berupa batu-batuan kobel gitu di atas 64 milimeter. Oke, kita lanjut ke geomorfologi vulkanik ya. Di sini ada gambar atau diagram dari gunung berapi. Nah, jadi gunung berapi ini kan mengeluarkan material piroklastik ya, yang penyebarannya itu dipengaruhi oleh arah angin atau prevailing wind, kemudian size dari material tersebut dan ketinggian dari uh, gunung berapi. Lalu ketika material piroklastik tersebut turun, ya, menimbulkan hujan abu. Lalu hujan abu itu juga bisa menjadi acid rain karena materi-materi yang ada di piroklastik itu kan sifatnya asam ya. Dia isinya SiO2 atau silika yang kemudian bercampur dengan awan dan menjadi hujan asam. Lalu juga ada yang namanya uh, kemarau ya. Kemarau itu berupa uh, uap-uap yang keluar dari sekitar gunung berapi. Lalu ada yang namanya geyser, nah itu berupa kayak kolam air yang sangat panas dan menimbulkan letusan-letusan gitu ya. Hydrothermal explosion. Karena adanya interaksi antara magma dengan groundwater, sehingga groundwaternya menjadi sangat panas dan keluar ke permukaan bumi. Lalu ada yang namanya juga solfatara. Nah, solfatara ini dia merupakan sulfur ya, yang gas sulfur yang keluar ke kerak bumi. Lalu kan ketika lava membeku ya, ketika dia mengalir dia kan membeku. Nah, ketika dia bekuan lava maupun bekuan dari abu-abu yang terdeposisi itu terkena air, dia dapat membentuk yang namanya lahar flow ya, atau banjir lahar. Oke, jadi untuk gunungnya sendiri itu terbagi ya.
Ada yang fissure atau retakan, dia slope-nya sangat gentle, dan biasanya magma yang basaltic dan shield ya lebih tinggi sedikit dibanding fissure, dia berupa perisai sama-sama basaltic. Lalu ada asid ya atau dome ya, lavanya sudah mulai viskositas atau kekentalan mulai tinggi ya, asid atau dome biasanya di atas rata ataupun muncul suatu gundukan seperti ini ya, itu namanya dome volcano ya. Lalu ada cinder di mana si lavanya itu berupa pergantian nih, pergantian dari deposisi es dan cinder atau deposisi es dan bekuan magma. Lalu komposit ya berasal dari deposisi es atau abu. Kemudian kaldera ketika si fan dari gunungnya sudah erupsi dan hancur, dia membentuk suatu kawah yang sangat-sangat besar dan banyak anak gunung di atasnya. Gitu. Oke, lalu berdasarkan tipe erupsinya. Nah, kalau berdasarkan tipe erupsinya, ini ada yang kaldera kecil gitu. Lalu ada fissure ya. Fissure biasanya di Iceland, kemudian shield atau Hawaiian eruption, dia di Hawaii biasanya. Nah, ini masih lavanya fluid. Lalu ada stromboli. Stromboli dia mengeluarkan sedikit material piroklastik. Lalu vulkanian, dia materi piroklastik yang dikeluarkan itu lebih banyak ya, vulkanian atau Vesuvian ini. Lalu pelean, dia material piroklastik itu bisa turun ke salah satu sisi. Lalu pilnian, materi piroklastik maupun lava yang dikeluarkan itu sangat-sangat banyak. Nah, ini bisa kita lihat lagi di sini ya. Ini yang fissure atau Icelandic ya. Ini yang Hawaiian, ini yang Strombolian, teman kecil. Ini yang Vulcanian atau Vesuvian, mulai lebih besar. Kalau pelean dia sangat-sangat terkonsentrasi di satu slope dan pelean piroklastiknya sangat tinggi. Gitu. Pelnian ya. Terus biasanya ada ultra pelnian ya. Gitu. Jadi biasanya yang uh, gunungnya itu tidak tinggi, lavanya basaltik gitu, karena viskositas rendah. Jadi si massa magmanya tidak mendorong kerak bumi untuk makin naik seperti itu. Lalu ada VI index atau volcano explosivity index ya. Ini diklasifikasikan berdasarkan material piroklastik uh, yang tersebar di dunia gitu secara volume. Di sini biasanya Hawaii ya, Hawaiian, biasanya di Hawaii, terus Stromboli ya di kedua, terus mulai ke Pelean ya. Contohnya di Survier Hills yang di ada Montserrat, terus Nevado El Ruiz, terus Pelean atau Pilnian di V4 ya. Contohnya Mount Pele itu sendiri dan Fajalkul yang ada di Iceland yang pada saat itu menunda berbagai macam penerbangan ya. Karena material pilokastik itu mengganggu uh, atmosfer. Lalu Pilnian ya, contohnya St. Helens yang ada di Washington, Amerika Serikat. Terus di V6, nah ini mulai Pilnian dan Ultra Pilnian. Contohnya ada Krakatoa dengan suara erupsinya itu ya, merupakan suara terkeras yang pernah didengar di dunia. Terus Mount Pinatubo di Filipina. Terus Ultra Pilnian ya, di Gunung Tambora pada tahun 1815 yang menimbulkan tahun 1816 itu a year without summer. Artinya material piroklastik itu menutupi atmosfer bumi selama 1 tahun sehingga matahari tidak bisa menembus. Jadi tidak ada musim panas. Terus super vulkanik ya, biasanya di Yellowstone sama Toba, ya, sangat-sangat besar.